Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, harus semangat ya hari ini ya. Iya, Ibu. Oke, coba sebelum kita mulai belajar, sampah-sampahnya diambilin dulu yuk. Dibuang dulu. Sampah tissuenya, sampah plastik, dibuang dulu. Biar kita belajarnya nyaman ya. Oke, nah kan sudah bersih, rapi ya kan. Sekarang kita akan memulai pelajaran hari ini. Ibu minta kesediaan dari anak kelas 12 untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau memimpin? Aku. Aku aja ya. Nanti Winter. Boleh silakan aku. Baik, sebelum kita mulai pelajaran filsafat dan bakti hari ini, saya akan membaca supaya ajaran saya yaitu Islam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasulku. Ya Tuhanku, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami pengertian yang baik, mudahkanlah kami dalam belajar. Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami dan kabulkanlah doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Om ya. Oke, coba lihat kiri kanannya. Siapa temennya yang gak masuk hari ini? Yuli, Bu. Oke, Ibu panggil aja ya. Amelia. Hadir. Ardelia. Hadir. Suaranya mana Ardel? Aulia. Hadir. Cantika. Hadir Ibu. Desi. Hadir Bu. Agustina. Izin keluar dulu. Tidurnya normal dia ya. Elida. Hadir Bu. Ya. Indri. Hadir Bu. Juna. Hadir Bu. Luther. Hadir Bu. Nisa. Sholat juga. Kenapa ini dua ya? Karida. Hadir Bu. Sofia. Hadir Bu. Tiara. Hadir Bu. Yuli. Nggak masuk. Kenapa setiap minggu dia seperti itu ya? Capek ya. Lagi banyak ibadah Bu. Oke lah. Lagi 2 kali Bu. Oh, 2 tahun Bu. Oke deh. Oke ya. Sekarang Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang materi apa ya? Ada yang tahu? Coba Lida, materi apa minggu lalu? Pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Ada yang tahu definisi dari pertumbuhan dan perkembangan? Minggu lalu loh. Kita udah belajar itu. Mungkin kalau bertumbuh itu tuh dia kayak begini Bu. Kalau berkembang dia besar gitu. Oh, gitu ya. Oke, kita review sebentar ya materi yang minggu lalu. Pertumbuhan itu adalah perkembangan ukuran, volume tinggi dan massa, dan juga bersifat irreversibel, alias tidak bisa balik lagi ke keadaan seperti semula. Pertumbuhan itu bersifat kuantitatif karena dapat diukur. Contohnya apa? Badan. Tinggi badan. Tapi pada tumbuhan dulu ya. Ya. Pertambahan panjang, batang, betul. Pintar ya. Sekarang perkembangan adalah perkembangan itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur maupun ditimbang, karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Perkembangan bersifat kualitatif karena tidak dapat diukur. Suatu tumbuhan dinyatakan dewasa kalau dia sudah menghasilkan buah, ya kan? Berarti itu organ-organnya sudah matang, dan itu bisa dikatakan tumbuhan itu sudah berkembang dengan baik. Oh ya, Ibu sekarang mau tanya, kalian pernah nggak melihat ada sebuah bunga, tapi masih dalam satu tanaman, masih dalam
berbunga. Pernah nggak lihat? Jadi ada 2 tanaman itu dalam masih 1 pohon tapi dia nggak berbunga. Itu kira-kira kenapa ya? Dia tahu nggak? Dia tidak berkembang dengan baik. Ya, apa yang menyebabkan dia nggak berkembang? Pertama, faktor. Oke, ya benar, faktor lingkungannya. Misalnya, kalau kita menaruh tanaman ini, kadang-kadang kita suka meletakkannya di sudut yang teduh, sampai juga di sudut yang terang, gitu kan? Nah, seolah-olah yang bagian sini, yang teduh itu, dia kurang pencahayaan. Nah, itu juga bisa menyebabkan tumbuhan itu tidak berbunga lebat. Dan juga ada faktor dari cuaca. Selain cuaca, ada faktor apa lagi? Kurang nutrisi. Ya, betul, kurang nutrisi. Sama seperti kita, manusia membutuhkan nutrisi untuk bertumbuh dan berkembang. Oke. Selanjutnya, kita akan menonton video pembelajaran dulu ya. Baru setelah ini, aku akan menjelaskan lagi. Ada siapa? Dewasa, bentar ya. Siapa sih? Sebentar ya. Ya, masuk. Kenapa, Bustina? Kelas. Sekarang ada hukumannya. Ya, hukumannya bacakan Pancasila, oke? Ya, sambil posisinya yang sempurna ya. Yo. Oke, teman-teman yang Pancasila. Pancasila satu berwarna nama Esa 2 Malaysia yang ketiga Kesatuan Indonesia 4 peragatan yang dipimpin oleh penjelasan dan berusaha dan mewakili lebih kepada sosial bagi masyarakat. Oke, kita nonton video ini dulu ya. Terdengar ya suaranya anak? Oke, perhatikan ya. Oke, kemudian Anda yang sudah berjumpa sana atau sudah mengkoleksi tanaman hias. Nah, harus tahu ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kalian. Jika kalian tidak memperhatikan ini, bisa jadi tanaman kalian kurang dalam tubuh yang baik. Nah, yang pertama adalah faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Dan faktor yang kedua adalah faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Sekarang kita bahas mengenai faktor eksternal terlebih dahulu. Nah, faktor eksternal yang antara lain adalah cahaya, air, suhu, oksigen, dan tempat. Nah, yang pertama adalah saudara nutrisi. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan makanan atau nutrisi untuk sumber energi. Sekarang unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro adalah zat yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar, yaitu karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, dan magnesium. Sedangkan unsur mikro adalah zat yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit, yaitu besi, bor, tembaga, seng, molybdenum, boron, dan nikel. Karena fisiologis merupakan kekurangan elemen makro atau mikro disebut defisiensi. Defisiensi yang terjadi pada tumbuhan adalah terpengaruh terhadap proses tumbuhan. Nah, contohnya kalian bisa lihat. Jika tanaman kekurangan Fe atau besi, maka daun muda berwarna kuning dan putih, batang pendek menipis. Hal ini disebabkan karena Fe berfungsi untuk sintesis atau pembentukan klorofil. Jadi bisa kalian bayangkan jika tanaman ini kekurangan besi, maka klorofilnya tidak terbentuk atau mungkin jumlahnya akan sangat sedikit sekali, sehingga daun mudanya akan berwarna kuning atau putih. Ya. Selanjutnya, jika tanaman kekurangan magnesium atau nitrogen, maka daun akan berwarna putih. Hal ini juga disebabkan karena magnesium dan nitrogen merupakan komponen penyusun klorofil. Jika tanaman kekurangan fosfor, maka tanaman akan mengalami kegagalan dan berwarna atau pigmentasi hijau tua dan berwarna. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, cahaya. Cahaya merupakan sumber energi dalam proses fotosintesis.
atau tanaman tersebut lemah. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu temperatur atau suhu. Nah, di sini tinggi temperatur semakin besar pula transpirasinya akan memungkinkan kandungan air dalam tumbuhan akan semakin rendah sehingga tumbuhan akan semakin lambat. Selain itu, perbedaan temperatur antara siang dan malam juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu jenis tumbuhan. Misalnya, tomat akan tumbuh baik jika temperatur siang mencapai 26 derajat Celcius dan temperatur malam mencapai 20 derajat Celcius. Pembentukan buah terjadi jika temperatur malam mencapai 15 derajat Celcius. Akan tetapi, buah tidak terbentuk jika temperatur malam mencapai 20 derajat Celcius. Faktor selanjutnya yaitu air. Air merupakan senyawa yang sangat penting bagi tumbuhan. Nah, air ini berfungsi membantu reaksi kimia dalam sel. Air menunjang proses fotosintesis dan menjaga kelembapan. Kandungan air yang terdapat dalam tanah berfungsi sebagai pelarut unsur hara, sehingga unsur hara tersebut mudah diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya, faktor yang kelima yaitu pH atau tingkat keasaman. Kondisi pH tanah netral, unsur-unsur yang diperlukan seperti kalsium, magnesium, fosfor, kalium cukup tersedia. Namun, pada pH asam, unsur yang tersedia adalah AR, MO, dan N yang dapat meracuni tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi beda kondisi pH-nya juga akan mempengaruhi kondisi tanahnya. Gitu ya. Oke, saat ini kita bahas mengenai faktor internal. Yang termasuk ke dalam faktor internal antara lain gen dan fitohormon. Tentu kamu sudah mendengar tentang gen sebelumnya kan? Nah, gen ini merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya dalam tumbuhan yang bisa mengatur keadaan fisik dan non-fisik tumbuhan, misalnya warna bunga atau rasa buahnya. Sedangkan fitohormon adalah zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Nah, contoh fitohormon ini bermacam-macam, antara lain auksin, giberelin, psikokinesin, asam aksisat, etilen, taumalin, dan karin. Nah, di sini kalian bisa lihat ada macam-macam dari fitohormon beserta fungsinya masing-masing. Nah, sekarang kalian oke, nah itu tadi adalah pembahasan mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di Assalamualaikum warahmatullahi Itu sebelumnya tadi lupa menjelaskan kalau kita hari ini akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di sini itu akan menjelaskan kalian itu diminta untuk mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan juga menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternalnya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dari segi kasus. Nanti ada ya semuanya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi. Ya, ini merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor apa saja? Internal apa? Internal dari dalam. Kalau eksternal dari luar. Kedua faktor ini saling berinteraksi ya, sehingga sulit untuk menentukan mana yang paling berpengaruh. Oke. Sekarang kita masuk ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal dibedakan menjadi dua. Yang pertama faktor gen dan selain di situ faktor hormonnya. Yang gen itu merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk ke keturunannya. Gen juga mengukur keadaan fisik dan non fisik tumbuhan. Seperti contoh, kita mengetahui rasa buah, warna buah, bentuk buah itu dari genetiknya. Dan juga ada hormon. Hormon merupakan zat yang mengendalikan fungsi tubuh tumbuhan. Dan juga hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan itu disebut fitohormon. Nah, fitohormon itu terdiri atas ada auksin,
Hormon auksin ini ditemukan oleh Frits Wern, seorang ahli fisiologi Belanda tahun 1928. Hormon auksin ini dihasilkan pada daerah meristem seperti ujung batang dan ujung akar. Sifat hormon auksin adalah aktivitasnya dihambat oleh adanya cahaya, dan juga peran hormon auksin diantaranya ada yang beberapa ini ya, kalian bisa baca. Oke, selanjutnya ada hormon giberelin. Siapa yang mau bantu ibu membaca slide ini? Oke, Gina. Yang perannya aja sampai Ya, ini aja sampai faktor internal ditemukan oleh seorang ahli penyakit tanaman dari Jepang yang bernama Eri Urasawa pada tahun 1925. Tempat produksinya itu disintetis dalam meristem batang, meristem akar, meristem daun, dan tunas salivia. Peran hormon giberelin diantaranya yang pertama bersama dengan auksin merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, lalu yang kedua merangsang pertumbuhan batang dan daun, yang ketiga menghilangkan sifat kerdil tanaman, yang keempat pada konsentrasi tinggi merangsang pertumbuhan akar, yang kelima merangsang perkecambangan, yang keenam merangsang pembentukan bunga pada tanaman hari panjang, yang ketujuh merangsang perkecambangan serbuk sari dan pertumbuhan bulu serbuk sari, yang kedelapan menghambat pertumbuhan akar adventif, yang kesembilan mematahkan dormansi sebagai jenis. Merupakan peranan dari hormon giberelin. Selanjutnya ada hormon sitokin. Ibu minta untuk Desi yang membaca ya. Udah baca itu. Ditemukan oleh lingkungan kita bernama Fox pada tahun 1994. Pengaruh merangsang pembelahan pertumbuhan sel, mengatur pertumbuhan daun, bunga dan buah, serta merangsang pertumbuhan akar dan batang. Sitokin berperan sebagai hormon sitokinin, diantaranya adalah ya, membantu ya. Peran hormon sitokinin diantaranya yang pertama, bersama dengan auksin dan giberelin merangsang pembelahan sel pada tanaman. Yang kedua, menghambat dominasi apikal oleh auksin. Tiga, merangsang pertumbuhan ujung batang. Empat, merangsang pengancam titik tumbuh. Lima, mematahkan dormansi biji serta merangsang pertumbuhan embrio. Keenam, merangsang pembentukan akar cabang. Dan yang ketujuh, menghambat proses pertumbuhan pada daun buah. Oke, hormon selanjutnya ada asam absisat. Nah, asam absisat ini ditemukan oleh P.M. Marin dan F.T. Hadfield pada tahun 1963. Asam absisat ini disebut hormon stres karena memiliki sifat menghambat pertumbuhan pada tanaman. Pengaruh dari asam absisat ini adalah mengurangi kecepatan pertumbuhan dan pemanjangan sel pada daerah titik tumbuhan. Dan juga hormon absisat ini dihasilkan oleh daun, ujung akar, dan batang, serta digerakkan oleh jaringan pengangkut. Yang terakhir adalah hormon etilen. Nah, hormon tumbuhan yang satu ini dia berbentuk gas, jadi tidak berwarna dan berbau seperti eter. Nah, pengaruh dari hormon etilen ini mendorong pemasakan buah dan menyebabkan batang tubuh menjadi tegak. Juga hormon ini dihasilkan oleh was-was batang, jaringan buah yang matang, dan jaringan daun yang berbuah. Peranan gas etilen diantaranya merangsang penuaan daun dan pembusukan buah, mempercepat pematangan buah, bersama dengan auksin dan dapat mengacu pembungaan, serta menghambat pertumbuhan akar dan batang pada saat stres. Oke, sekarang tanya, tadi ada apa aja hormon-hormon tipe hormon itu? Auksin, terus giberelin, sitokinin, etilen, terus sama asam absisat. Ya, betul. Oke. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, di dalam faktor eksternal ini ada nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan,
tanah. Yang pertama ada nutrisi. Setiap makhluk hidup pastinya membutuhkan makanan untuk sumber energinya. Dan juga seperti contoh daun pada tanaman kuning yang hal ini itu bisa terjadi karena tanaman tersebut kekurangan kandungan magnesium dan juga kekurangan nitrogen. Karena kedua kandungan itu, magnesium dan nitrogen merupakan komponen penyusun dari klorofil zat hijau daun. Oleh sebab itu, daun tersebut kekurangan magnesium dan nitrogen, jadi warna kuning, zat hijau daunnya berkurang. Terus kedua ada cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan faktor utama sebagai energi dalam fotosintesis. Nah, jika tanaman kekurangan cahaya, maka akan menimbulkan gejala etiolisis, atau di mana tanaman ini akan tumbuh lebih cepat, tetapi keadaan struktur tanaman itu akan lemah, jadi tidak kuat. Dan yang ketiga ada suhu. Suhu ini sangat berkaitan erat dengan fungsi enzim. Mengapa? Karena setiap enzim memiliki suhu optimum. Seperti contoh pada tanaman terong. Terong itu dia suhu optimumnya dalam keadaan siang hari ada 23 derajat Celcius, dan pada malam hari dia bersuhu 17 derajat Celcius. Jadi suhu mempengaruhi kinerja enzim. Yang keempat ada kelembapan atau air ya. Kelembapan atau air ini berfungsi menunjang proses fotosintesis. Tanpa air, tanaman tidak akan bisa bertumbuh. Dan tanaman akan menjadi kering dan mati. Dan yang terakhir itu adalah tanah. Tumbuhan akan tumbuh secara optimal jika kondisi tanah atau tempat hidupnya itu sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan juga unsur haranya. Karena di dalam tanah itu bisa menjadi tempat sari makanan dan air untuk tumbuhan. Oke, sepertinya sampai sini Ibu menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang Ibu mau minta ke kalian untuk membentuk kelompok, dan 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, sekarang 3 sampai 4 orang, sampai cari teman-teman kelompoknya ya. Enggak. Ya, mungkin bisa pindah ke sini. Oh iya. Ya. 4 saya pindah. Ya, baik. Ibu akan membagikan lembaran FLPD, nanti kalian diskusi kelompok ya. Ya, diskusi kelompok. Setelah itu nanti maju ke depan untuk presentasikan. Ya, ini makasih ya, Bu. Iya, waktunya 10 menit ya. Ada kurang paham tanya aja. Jangan bertanyakan. Ayo, waktunya 10 menit ya. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya.
Malas banget ya. Itu khusus eksternal aja. Definisi atau fungsi? Definisi Itu tahu mereka. geser dong Bu. Lu mana kerjaan yang kurang kerja sama kelompok dan diskusi? Nyari apa? Mana nyari apa? Apa? Nah itu tadi yang Tulis aja, tulis mendadak. Itu boleh ngisi nggak Bu? Boleh karena biasa kan slide ini maksudnya Bu kalau ini halamannya disebutin Bu. Ya, halamannya. Halamannya ada bawahnya tadi mungkin anjir ini halaman auksin.
Jamu nggak pernah dibuka. Jamu dibuka. Sekolah enggak. Makan kalau. Ini bisa aja yang dikerjakan. Enggak bu, soalnya dia yang punya Apa tuh sampai cari jam berapa? Sampai kirim waktu udah 2 menit lagi. Iya, udah bebek. Oh iya, Bedanya saya juga kembali dunia. Ayo nih bantu jawab dulu nih soalnya bisa. Ini boleh nih Untuk melindungi dabu. Kita mau maju. Ayo, udah selesai? Udah, Kak. Oke, tunggu ya. Temennya masih mengerjakan. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Ini mau buka sana. Kita ulang lagi ya. Ini beda soalnya. Beda. Tapi beda. Dia cabar, dia nganggur. Ini apa? Tadi kita mangga aja bu. Dia menetap gitu. Jadi ini Ayo waktunya bentar lagi. Ayo kalian pasti bisa. Sudah? Oke, ini waktunya habis. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok ke depan. Ibu panggil kelompoknya Juna maju terlebih dahulu. Silakan Juna, Desi, dan Aul dan Marusina. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tujuannya untuk mengetahui hubungan antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses tumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah di sini yang pertama ada faktor eksternal, jenisnya itu nutrisi, yaitu fungsinya itu masalah sumber energi. Yang kedua ada cahaya, yang fungsinya itu sebagai sumber energi dalam fotosintesis. Yang ketiga suhu, berfungsi sebagai kerja enzim. Yang keempat ada kelembapan, menunjang proses fotosintesis fungsinya. Yang jenis kelima tanah, fungsinya itu menyediakan sari, makanan, dan air. Lalu ada faktor internal, gen. Fungsinya itu materi genetik yang terdiri atas
vokal DNA yang menentukan sifat individu. Jenis faktor eksternal internal, jenisnya itu hormon, ada auxin, gibberellin, sitokin, asam oksisat, dan lain-lain. Fungsinya itu yang pertama hormon itu sirkulasinya organik, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Yang kedua yang menyebabkan terjadinya atau jadi pertumbuhan biji kacang hijau adalah yang pertama cahaya yang berfungsi untuk membantu proses fotosintesis, yang kedua auxin berfungsi untuk membantu merangsang pertumbuhan akar dan batang. Dan itu teman saya Juna. Yang ketiga ada gibberellin, itu mempercepat perkembangan, dan yang kelima adalah, dan yang terakhir itu air yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim dan hormon pada tangan. Oke, terima kasih kelompok 1 beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok Amel maju ke depan. Kalau kita kelompok dua. Selamat pagi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada dua jenis, yaitu faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal itu di suhu, cahaya, perkembangan, nutrisi, dan sarana. Untuk fungsinya itu suhu mempengaruhi kerja enzim, cahaya untuk fungsinya sumber energi dalam proses fotosintesis, kelembapan fungsinya nutrisi fungsinya menghasilkan sumber energi, karena fungsinya menyediakan sumber makanan dan air. Selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama ada gen, di mana gen ini memiliki fungsi untuk mempengaruhi kemampuan metabolisme dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang faktor yang kedua yaitu hormon. Di sini ada asam absitat yang memiliki fungsi untuk mencegah sel-sel dan biji tidak membelah atau menghambat pertumbuhan. Lalu berikutnya ada jenis auxin. Lalu berikutnya ada jenis auxin dalam faktor internal. Dia didefinisikan atau difungsikan sebagai percepatan tumbuhan jaringan meristem. Lalu setelah itu ada etilen, mempercepat pematangan buah berbentuk gas. Itu adalah definisi atau fungsinya. Lalu setelah itu sitokinin untuk mempengaruhi pembelahan sel, dan gibberellin membuat tumbuhan tumbuh dengan cepat. Lalu untuk soal kasus dibedakan oleh Indra. Soal kasus di sini kelompok kami mendapat kasus tentang pohon apel yang daunnya sedikit dan mengering. Untuk pertanyaannya, hormon apakah yang harus diberikan agar untuk memperbaiki pohon tersebut? Di sini kelompok kami hasil diskusi kelompok kami mengatakan bahwa pohon tersebut harus diberikan hormon etilen karena hormon etilen ini dapat mempengaruhi dalam mengatur banyak aspek pertumbuhan tanaman, pengembangan, dan penuaan.
dan etilen juga dapat memperlambat perontokan pada darah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih Oke, yang terakhir ciwi-ciwi nih, maju dong. Aduh, kok nggak mau? Ayo maju. 3, 2, 1. Oke. Terakhir. Ayo. Presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu jenisnya ada 5: nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, dan tanah. Nah, pada nutrisi ini memiliki fungsi menghasilkan sumber energi. Cahaya berfungsi untuk sumber energi dalam fotosintesis. Kelembapan fungsi kerja enzim. Yang kelima, keempat, kelembapan. 3 suhunya kerja enzim. Yang keempat, kelembapan berfungsi untuk menunjang proses fotosintesis. Yang kelima itu berfungsi menyediakan sari makanan dan air. Adel, sifat ulang Adel. Baca deh bener. Jadi itu faktor internal. Faktor internal yang pertama itu dia merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk ke turunannya. Kedua ada hormon, yaitu zat yang mengendalikan fungsi tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga memiliki aksid, yaitu fungsi untuk pembelahan dan pemanjangan. Terlebih pertumbuhan batang dari daun. Sifat ini mengasah pertumbuhan cabang, sama zat membuat pertumbuhan tanaman dan juga yang mempercepat pematangan buah. Selanjutnya studi kasus. Di sini kami mendapatkan studi. Oke, selanjutnya kita akan membahas studi kasus. Di sini kita mendapatkan kasus pohon anggur yang dibungkus dengan kantong plastik. Pertanyaannya, apa fungsi kantong plastik tersebut? Nah, menurut kelompok kami itu fungsinya pembungkusan di dalam pohon itu untuk melindungi buah dari kerusakan mekanis yang disebabkan oleh benturan yang menimbulkan memar sengatan matahari secara langsung untuk mencerahkan kulit pada buah tersebut. Nah, selain itu dibungkus supaya menghindari buah tersebut dimakan oleh hama lalat buah. Nah, kaitannya dalam pertumbuhan dengan menurut kami dengan dibungkus buah itu bisa lebih cepat matang. Terima kasih. Bagus-bagus ya, semua berbagai beragam. Benar ya, apa yang paling jawab. Semua itu ada hubungannya. Oke. Ibu rasa pertemuan ini sudah selesai. Sekarang ya seperti itu. Ibu meminta dari antara kalian untuk menyimpulkan apa yang kalian dapat pada hari ini. Mau ibu tunjuk atau kalian yang menyimpulkan? Tunjuk ya. Oke, ibu minta Adelia untuk menyimpulkan. Kamu dapat satu. Jangan berisik. Perempuan adalah penambahan ukuran volume tinggi dan massa. Perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata saja. Adapun faktor-faktor dalam pertumbuhan dan perkembangan yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan tanah, dan juga faktor internal yaitu gen dan hormon. Ya. Hormonnya ada apa saja? Coba yang mau nambahin Juna boleh. Hormonnya ada apa saja Juna? Hormonnya ada ausin, giberelin, sitokinin, asam absisat dan ya betul sekali. Oke, sekarang
pembelajaran kita telah selesai. Ibu mau memberikan tugas untuk kalian. Tugas untuk minggu depan adalah kalian melakukan percobaan menanam biji kacang hijau di tempat yang teduh dan di tempat yang terang, yang gelap dan yang terang, ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut di grup WhatsApp aja ya. Nanti dikirimkan juga kerjanya, oke? Baiklah. Sekarang ibu minta sediaan Amel. Oh iya, sebelum itu ada yang mau bertanya nggak? Apa ibu rasa semua sudah paham ya materi? Sudah, Bu. Sudah kan? Ya. Oke deh, ibu akhiri ya. Siapa yang mau membawa kita berdua? Amel ya. Menutup kelas kita hari ini. Ya, baik. Selamat siang Ibu teman-teman. Kita akan mengakhiri kelas kita. Saya mengajak kita untuk menjaga kenal sebuah Yesus. Hari ini kami sudah menyelesaikan Oke, terima kasih telah selesai. Ibu ada pantun nih. Mana sebuah cherry? Tidak buat yang sekali. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bertemu di kemudian hari. Terima kasih. Ini mau kemana tuh minggu depan? Oke. Tunggu ya, tunggu dulu yang lain. Iya Bu, Oke, dadah. Makasih ya, Bu. Aku itu ada Bu. Pause aja sampai. Lagi semua. Dulu.